Sayyidina Muhammadi wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Bahagia sekali rasanya kita bisa bertemu kembali bertatap muka meskipun di dunia virtual, di ruang virtual yang mudah-mudahan tidak mengurangi rasa bahagia dan antusias kita semuanya untuk tetap mengikuti bedah karya setelah satu kali sempat terjeda karena memang ada kegiatan Ramadan yang nggak bisa kita tinggalkan. Dan Bapak Ibu, selamat datang kembali di Bedah Karya edisi April 2026, tepat pada tanggal hari ini 17 ya, hari Jumat tanggal 17. Selamat datang, selamat berkarya kembali, selamat menyimak kembali Bedah Karya dari Kata Bintang. Saya Linda Lin, malam ini akan menjadi pemandu acara sekaligus moderator Bapak Ibu dalam kegiatan Bedah Karya. Tidak lupa juga saya ucapkan selamat datang kepada yang terhormat Bapak Pembina Komunitas Kata Bintang, Bapak Haji Abedi Kadir, kemudian yang terhormat Ibu Ketua Komunitas Kata Bintang kita, Ibu Widayanti Ros, selamat datang juga untuk Pak Desi, selamat datang juga dan selamat bergabung untuk tamu kehormatan kita, pembedah utama ada Bapak Suhairi, selamat malam. Terima kasih sudah berkenan hadir memenuhi undangan kami semua. Dan Bapak Ibu, malam ini kita akan menyajikan satu judul dengan non-akademik mengapa aku dibedakan. Ini yang akan menjadi karya yang akan kita bedah bersama, pelajari bersama. Tentu saja di setiap bedah karya Kata Bintang, sejak awal hingga 15 menit sebelum acara ini berakhir, kita sama-sama tidak akan tahu siapa nih penulisnya. Nanti di 15 menit atau 30 menit terakhir baru Pak Desi akan memberikan informasi, memanggil siapa nih yang karyanya dimainkan dari bedah karya malam ini. Selamat datang untuk yang baru saja bergabung, Bapak Ibu yang sudah memenuhi room virtual bedah karya komunitas Kata Bintang malam ini, tanpa mengurangi rasa hormat dan kemudian juga agar tidak berlama-lama juga Linda berbicara. Langsung saja saya ingin memanggil dan mempersilahkan Pak Suhairi untuk juga hadir. Assalamualaikum Pak Suhairi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah ketemu. Sebentar saya pin. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya, karena Pak dosen ini Bapak Ibu cukup sibuk. Beliau ini merupakan dosen di IAIN Madura dan aktif menulis hingga hari ini. Menulis berbagai macam, mulai dari sastra, mulai dari fiksi dan non-fiksi, mulai dari cerita anak dua bahasa, dan banyak sekali karya-karya beliau ini. Langsung saja saya persilakan waktu dan kesempatannya untuk memberikan pengantar terhadap karya kita malam ini non-akademik. Mengapa aku dibedakan? Silakan. Baik, terima kasih Mbak Linda Lim. Kita bedah bersama ya, kita bersama karya malam ini. Mohon maaf kepada Bapak Ibu sekalian, saya bukan berarti lebih tahu, cuman saya diberi kesempatan untuk belajar bicara di sini juga, dan ada beberapa teman senior saya, ada Mas Ali Albalia, ada Mas Beng Channel, tadi siapa saya tidak tahu ini Mas Beng Channel. Mohon maaf Bapak Pembina, Bapak Ibu Ketua, kemudian Bapak Desi juga, dan anggota Kata Bintang, juga para Bapak Ibu yang hadir di ruang virtual ini. Saya membaca judul non-akademik mengapa aku dibedakan. Ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan, tetapi pada dasarnya kita tetap kembali pada no killer, no baper. Jadi ini kita belajar bersama, bukan sekedar penulisnya ya yang bisa memperbaiki nanti apa yang menjadi catatan dari teman-teman, dari saya juga, tapi bagaimana kita semua itu, termasuk saya juga, bisa
belajar memperbaiki tulisan sehingga kita akan terus berproses dan menghasilkan karya yang luar biasa. Dan saya yakin untuk karya yang dibedah, itu karya yang di sini ada karya yang baik dan ada karya yang sangat baik gitu. Walaupun ada catatan, nanti itu catatan bagi kita semua untuk memperbaiki karya kita semua. Baik Bapak Ibu sekalian, juga penulis yang sampai sekarang saya juga masih belum tahu, mohon maaf, ada beberapa catatan yang mungkin bisa kita jadikan pelajaran bersama bagi kita untuk memperbaiki kualitas tulisan sehingga kita bisa menjadi semakin baik. Di sini yang pertama dari segi judul ya, judul non akademik mengapa aku dibedakan. Tertulis judul juga, yang jelas tidak usah ya, tidak usah judul titik dua, tidak usah, karena kalau saya tidak menyampaikan ini nanti dianggap ini adalah benar kan, seperti itu. Jadi karena dalam sebuah karangan itu judul itu merupakan kepala karangan. Jadi yang di atas itu sudah menjadi judul, sudah kepala karangan, tidak usah kata judul, apalagi ada titik dua, karena titik dua ini ada maknanya juga. Jadi langsung saja non akademik mengapa aku dibedakan. Kemudian saya juga bertanya-tanya mengapa non akademik harus besar gitu, kemudian mengapa aku dibedakan harus ada tanda petik, kemudian beda dengan non akademik. Di sini setiap awal kata ada huruf besar. Mungkin kalau yang saya tahu seperti ini, kalau di opini, cerpen, kecuali kata depan dia preposisi seperti preposisi ya, ke, yang, di itu tetap kecil walaupun di judul. Yang besar itu mungkin di penulisan kerja ilmiah itu besar semua, seperti penulisan skripsi, tesis, kemudian untuk S3 itu judulnya huruf besar semua. Tapi kalau opini, cerpen, kemudian juga ada resensi buku, untuk judul itu huruf besar hanya huruf pertama pada setiap kata dalam judul itu. Sedangkan yang lain itu merupakan huruf kapitil. Kemudian kita masuk pada paragraf pertama. Saya bacakan, sekolah dan wali murid merupakan suatu hubungan simbiosis mutualisme yang artinya saling menguntungkan untuk keduanya. Nah, mungkin ini bisa lebih hemat ya, lebih hemat. Misalnya sekolah dan wali murid memiliki hubungan simbiosis mutualisme, cukup seperti itu saya kira. Karena ini sudah biasa kita dengar, atau menggunakan yang lebih populer, sekolah dan wali murid memiliki hubungan yang saling menguntungkan, seperti itu. Jadi kedengarannya lebih enak, lebih apik. Dan untuk keduanya juga tidak usah, karena sudah di depan sudah sekolah dan wali murid. Ada hubungan yang saling menguntungkan, sudah pembaca sudah paham, sudah bisa mengerti terhadap informasi yang ada dalam kalimat ini. Selanjutnya, sekolah merupakan tempat anak untuk menimba ilmu, bermain dan belajar, berinteraksi, serta bersosial untuk murid bersama teman seangkatannya atau kakak kelas dan adik kelas, atau bahkan belajar. Nah, ini tidak usah dirinci seperti ini sebenarnya. Artinya tidak usah semua warga sekolah disebut di kalimat ini. Jadi bisa lebih hemat lagi, misalnya sekolah merupakan tempat siswa menimba ilmu. Tidak, titik, sudah bagus. Kemudian setelah itu mereka bisa bermain, belajar, berinteraksi, dan bersosial. Titik sudah, itu sudah bagus, lebih enak, lebih gampang dipahami, lebih mudah dimengerti oleh pembaca.
Setelah itu bahkan, mereka bisa belajar mengelola keuangan dengan baik, baik untuk dibuat jajan maupun untuk ditabung. Nah, rupanya penulis ini perlu memperhatikan lagi bagaimana struktur kalimat yang hemat, yang mana kita tahu bahwa kalimat itu minimal terdiri atas subjek dan predikat. Itu sudah cukup sebenarnya, subjek, predikat, baru kalau dibutuhkan itu objek atau keterangan, baik keterangan tempat ataupun keterangan waktu. Artinya ketika kalimat itu terlalu panjang, maka penulis harus memikir ulang bagaimana bisa membuat kalimat itu lebih efektif. Di sini ada beberapa kalimat yang sangat panjang ya. Yang jelas kita tahu kalimat itu diawali huruf besar, diakhiri tanda baca, bisa tanda titik, bisa tanda tanya, bisa tanda seru. Nah, pembaca itu tentunya akan bernafas ketika dia itu sampai pada tanda baca. Bisa tanda titik jika kalimat berita, bisa berhenti pada tanda tanya jika kalimat tanya, dan pembaca akan berhenti di tanda seru jika itu kalimat perintah. Nah, kalau terlalu panjang, ini penulis bisa menyiksa pembaca untuk menjaga nafas sampai tanda baca itu. Oleh karena itu, yang perlu diperhatikan adalah bagaimana ia meletakkan subjek dan predikat sehingga pembaca itu merasa enak membaca karya kita. Artinya ketika itu masih bisa dipecah menjadi 2 kalimat atau bahkan berbeda informasi di kalimat itu, maka seyogyanya penulis itu memecah kalimat itu dan menjadikan kalimat itu menjadi kalimat yang efektif dan lebih sederhana, tanpa mengurangi maksud dan informasi yang akan disampaikan dalam tulisan itu. Kemudian selanjutnya, bermain tentunya merupakan hal paling menyenangkan bagi murid di sekolah, khususnya sekolah dasar. Ketika disuruh bermain di sekolah, tentunya wajah murid-murid menjadi sumringah. Nah, di sini mungkin bisa diganti ya, ketika disuruh bermain. Yang Pak Suhairi terputus kah? Oke, sepertinya ada gangguan Bapak Ibu. Sambil menunggu pembedah utama hadir kembali, kita sambil menyimak judul yang kita bedah malam ini, non-akademik. Non-akademik. Seperti yang sudah disampaikan oleh pembedah utama tadi, ada beberapa catatan mulai dari judul, kata judul itu juga tidak perlu. Oh, sudah kembali. Pak Suhairi sudah bisa? Oke. Iya, sempat terputus tadi. terputus ya. Oke, boleh silakan lanjutkan Bapak. Dari mana tadi yang putus? Sampai murid-murid disuruh, kata disuruh. Oh ya. Oke, diulang dari sana. Ya. Ketika disuruh bermain di sekolah, tentunya wajah murid-murid menjadi sumringah daripada harus belajar di kelas. Nah, ini mungkin harus mencari diksi yang lebih bagus ya, yang lebih pas gitu daripada kata disuruh. Siapa yang nyuruh gitu langsung seperti itu. Kemudian entah ini hanya opini saya atau ini realita yang terjadi di sekolah. Nah, ini di sekolah sering setiap pertemuan kita juga sudah membahas di sekolah ini tidak boleh disambung ya, karena di sini merupakan preposisi bukan apa sambung? Bukan imbuhan, bukan afiksasi. Jadi di sekolah, di rumah, di atas, di bawah itu dipisah, kecuali membaca, menulis, dibaca, ditulis itu disambung. Ini sering dibahas sudah di pertemuan ini.
Kemudian selanjutnya paragraf berikutnya berbicara tentang murid di sekolah. Tentunya setiap siswa mempunyai, nah kita harus konsisten juga ya menggunakan diksi yang kita gunakan di karya kita. Di sini ada murid, kemudian setelah itu ada siswa. Kalau kita menggunakan murid, ya harus murid semua. Kemudian ketika menggunakan siswa, maka kita menggunakan kata siswa dalam tulisan itu. Berbicara tentang murid di sekolah, tentunya setiap siswa mempunyai kemampuan individu tentang akademik dan non-akademik. Mungkin bisa lebih ramping, jadi setiap siswa memiliki kemampuan yang berbeda. Seperti itu. Titik koma, akademik dan non-akademik. Ini intinya sama, maknanya sama, tetapi akan lebih enak didengar dan lebih apik dibaca kalau menggunakan kalimat yang seperti ini. Ini mohon maaf untuk penulis ya, saya bukan berarti menggurui ini, tapi nanti kalau saya salah bisa dikoreksi bersama juga, karena saya juga manusia gitu. Saya tidak, apa yang saya sampaikan sesuai dengan pengetahuan saya. Nah, saya tidak beranggapan apa yang saya sampaikan benar semua gitu. Selanjutnya, hubungan kemampuan akademik dan akademik untuk siswa diusahakan akan saling melengkapi. Nah, secara logika juga kita harus memikirkan bagaimana kita menggunakan kata dalam kalimat itu. Misalnya diusahakan. Yang usaha itu siapa? Hubungan kemampuan akademik dan non-akademik untuk siswa diusahakan akan saling melengkapi. Ini kan mungkin seperti ini. Bisa langsung saling melengkapi. Misalnya kemampuan akademik dan non-akademik siswa untuk ini tidak usah saling melengkapi, misalnya bukan diusahakan, memang saling melengkapi sebenarnya, tidak usah diusahakan. Untuk bekal di masa depan tentunya ini tidak usah. Selanjutnya, kemampuan akademik di sekolah banyak macamnya. Ini kira-kira banyak macamnya, ragam apa ya, ragam lisan kayaknya ya, banyak macamnya, dan mungkin bisa menggunakan bermacam-macam. Kemampuan akademik di sekolah banyak bermacam-macam, seperti implementasi kurikulum untuk siswa, pengembangan berpikir kritis, literasi, dan riset. Tingginya harapan orang ketika menyekolahkan anaknya di sekolah, tentunya ya sudah, ketika menyekolahkan anaknya di sekolah tentunya, tidak usah di sekolah tentunya ini. Ketika menyekolahkan anaknya di sekolah, tentunya supaya anak ini menjadi pintar di bidang akademik. Sama dengan yang tadi ya, artinya kita harus membuat kalimat ini menjadi lebih ramping. Bahkan masih berlanjut sampai berapa baris ini ke bawah. Nunggu titiknya berapa baris ke bawah ini. Nah, ini yang perlu diperhatikan dalam tulisan ini. Artinya masih banyak kalimat yang ditulis terlalu panjang oleh penulis. Penulis yang jelas harus, kalau idenya sudah mungkin sudah bisa disampaikan ya, tetapi kalau nanti terlalu panjang maka akan menjadi ambigu yang dipahami oleh pembaca, sehingga dalam satu kalimat ada satu ide yang disampaikan. Oleh karena itu penulis perlu melatih diri untuk meletakkan subjek dan predikat bagaimana mestinya. Keterangan objek itu kalau memang diperlukan, kalau tidak sudah titik. Dan kalau ada informasi yang lain, maka buatlah subjek dan predikat yang berbeda atau di kalimat selanjutnya. Bahkan nilai ulangannya selalu mendapatkan nilai 100 atau bahkan juga, nah ini kan sangat panjang gitu, sangat panjang. Nah, ketika membaca dari tingginya harapan orang sampai ke Olimpiade Sains di bidang akademik, maka pembaca harus menahan nafas terlebih dahulu untuk bisa membaca sampai pada titik, sehingga menjadi satu kalimat yang dibaca. Jadi ini yang perlu diperhatikan oleh penulis, bagaimana ia bisa memecah beberapa baris ini menjadi beberapa kalimat
dan kalimat tersebut tidak kehilangan informasi yang diinginkan oleh penulis. Selanjutnya, ketika siswa mendapatkan juara pada Olimpiade Sains dan Akademik lainnya, penulis juga masih belum bisa memberikan tanda baca dengan benar ya, baik itu titik, koma. Ini sangat penting diperhatikan sehingga informasi yang disampaikan akan diterima oleh pembaca sesuai dengan apa yang ada dalam pikiran penulis. Tidak terjadi misinformation. Dalam selanjutnya pada kalimat halaman berapa nggak tahu karena saya langsung Mbak Linda ya, langsung ada catatan di tengah-tengah kalimat saya itu. Dalam kurikulum di zaman sekarang, kurikulum zaman sekarang ini apa ya? Apakah 13? Apakah kurikulum merdeka? Jadi ini harus jelas apa yang diinginkan oleh penulis atau apa yang ingin disampaikan oleh penulis. Dalam kurikulum 2013 atau dalam kurikulum merdeka misalnya. Di sini tertulis dalam kurikulum di zaman sekarang. Jadi ini perlu diperjelas seperti apa. Yang memakai nama kurikulum tersebut, nah ini lagi nama tersebut ini kalau sudah disebut di depan, yang memakai nama kurikulum tersebut ini adalah merujuk pada kata yang di depan. Apakah kurikulum 2017 atau apakah kurikulum merdeka, sehingga pembaca tidak bingung apa kurikulum tersebut, dicari ke atas padahal tidak menyebut nama kurikulum sama sekali gitu. Dikatakan anak pintar tersebut lagi dengan istilah cerdas intelektual, sedangkan anak yang mempunyai kemampuan akademik dinamakan berbakat istimewa. Di sini juga ada gambarnya ini pendukung dari tulisan ini ya, tapi saya juga tidak paham apa yang diinginkan oleh penulis mengapa harus meletakkan gambar di sini. Karena kalau kita ngirim ke koran, kita tidak harus seperti ini, tidak harus ngirim gambar, karena desain di koran atau di media online itu memang ada sendiri ya, desainernya yang mencari gambar, kemudian juga yang layoutnya bagaimana, itu penulis tidak ikut tentang hal itu. Nanti akan ada tersendiri yang menangani. Walaupun nanti kita mungkin menginginkan gambar seperti ini, tapi yang jelas koran atau media online itu sangat berhati-hati terhadap gambar, dikhawatirkan nanti gambar itu merupakan plagiasi punya orang gitu, atau ada hak cipta yang memang tidak boleh sembarangan digunakan. Di bawah gambar ada siswa berbakat istimewa, ini juga saya tidak paham informasi yang akan disampaikan oleh penulis. Siswa berbakat istimewa merupakan salah satu sebentar Mbak Dinda, masih baterainya masih mau habis. Nah, siswa berbakat istimewa merupakan salah satu kemampuan. Nah, siswa itu bukan salah satu kemampuan ya. Yang salah satu kemampuan itu adalah berbakat istimewanya. Jadi kita perlu memperhatikan juga logika dalam sebuah kalimat. Siswa berbakat istimewa merupakan salah satu kemampuan. Bukan siswa yang merupakan salah satu kemampuan, tetapi berbakatnya itu, berbakat istimewa merupakan salah satu kemampuan misalnya. Namun kemampuan itu sering menjadi kemampuan yang dianaktirikan atau dianggap biasa oleh banyak guru di sekolah dasar. Dianaktirikan, ini kalimat apa namanya saya lupa. Kalimat, nah ini anak tiri ya, anak tiri kata majmu ya. Saya lupa ini. Anak tiri itu ada dua kata. Ada dua kata, anak dan tiri. Kalau mendapat afiksasi di awal dan di akhir, maka harus disambung menjadi dianaktirikan. Tidak ada spasi dalam
kata dianak dan dirikan. Jadi menjadi dianak dirikan, sama dengan tanggung jawab itu kalau mendapat imbuhan di awal dan di akhir menjadi mempertanggungjawabkan, itu akan disambung semua, kecuali afiksasinya itu di salah satunya, misalnya bertanggung jawab menjadi bertanggung jawab, maka itu dipisah, bertanggung jawab. Tetapi kalau mendapat imbuhan di awal dan di akhir, maka akan disambung, tidak ada spasi, jadi mempertanggungjawabkan. Di sini dianaktirikan. Pada kalimat selanjutnya, bahkan banyak anak sekolah, ini tadi murid, setelah murid ada siswa, sekarang banyak anak sekolah. Banyak anak sekolah yang kurang mengapresiasi pencapaian siswa dengan kemampuan non-akademik, titik. Saya sampaikan tadi, penggunaan tanda baca untuk penulis mohon diperhatikan. Di sini lebih baik atau seharusnya menggunakan titik, tapi penulis malah mengabaikan titik tersebut dan melanjutkan pada hal ini. Jadi titik, hal ini sangat berbanding terbalik ketika ada siswa yang meraih prestasi di bidang akademik, meskipun tingkat atau level lomba tersebut hanya tingkat kecamatan dan juga bahkan ada pejabat. Nah, ini juga bisa dipecah lagi menjadi kalimat yang berbeda. Sangat berbanding terbalik ketika ada siswa yang meraih prestasi di bidang akademik, walaupun tingkat kecamatan, sudah tidak usah tingkat atau level lomba tersebut hanya tingkat kecamatan lagi, walaupun tingkat kecamatan, titik. Bahkan terdapat pejabat daerah memberikan selamat dan apresiasi. Kemampuan non-akademik atau yang kita kenal secara umum adalah soft skill dan bakat. Nah, ini masih belum kalimat ini kan, kalimat karena diawali kemampuan besar dan setelah skill dan bakat, titik. Dalam kalimat itu harus ada satu informasi yang bisa dipahami oleh pembaca. Di sini saya masih belum menemukan informasi apa yang akan disampaikan oleh penulis. Kemampuan non-akademik atau yang kita kenal secara umum adalah soft skill dan bakat. Nah, bagaimana? Jadi ini butuh lanjutan, butuh kalimat selanjutnya agar pembaca itu memahami apa yang akan disampaikan oleh penulis. Sama halnya kita membuat kalimat seperti ini. Perempuan yang menggunakan baju putih itu, titik setelah ini. Nah, ini kan masih belum lengkap informasinya. Perempuan yang menggunakan baju putih itu, ini sudah titik, sama dengan kalimat ini yang ditulis oleh penulis ini. Jadi harus ada kata berikutnya untuk menjelaskan atau mendapatkan informasi. Perempuan yang berbaju putih itu menangis. Di sini kemampuan non-akademik atau yang kita kenal secara umum adalah soft skill dan bakat, tidak titik. Jadi saya masih belum mendapatkan informasi dari penulis apa yang akan disampaikan. Ini bisa diperhatikan oleh penulis karena ini informasinya masih belum lengkap. Ada kemampuan non-akademik yang bisa diterapkan di sekolah. Di sekolah tadi sudah dibahas seperti pengembangan bakat, baik dalam bidang olahraga dan seni. Nah, kalau konjungsi baik itu, maka pasangannya adalah maupun, baik titik maupun titik. Ini baik di bidang olahraga maupun di bidang seni. Ini. Jadi dalam beberapa konjungsi itu ada berpasang-pasangan dan itu sudah paten pasangannya. Jadi bukan baik dia atau kamu, itu penggunaan konjungsinya kurang tepat. Baik itu harus maupun, baik dia maupun kamu, ini yang benar. Jadi di sini yang konjungsi baik ini baik di bidang olahraga
maupun di bidang seni. Gitu. Selanjutnya, namun pengembangan bakat tersebut sangat jarang sekali di sekolah yang melakukannya. Kalau melakukan, yang pertama sangat jarang sekali ya. Ini terjadi pemborosan kata karena sangat itu sama dengan sekali. Pengembangan bakat tersebut sangat jarang sekali. Ini harus dihindari. Jadi bisa memilih salah satunya. Pengembangan bakat tersebut sangat jarang atau pengembangan bakat tersebut jarang sekali. Jarang sekali sekolah yang melakukannya dengan alasan banyak biaya atau tidak ada SDM. Nah, ini juga perlu diperhatikan karena ini jarang sekali sekolah yang melakukannya. Ini harus diperbaiki juga. Bapak Ibu yang berbahagia, selanjutnya, dan kalaupun ada kegiatan pengembangan untuk non-akademik, dan itu adalah kata hubung konjungsi intrakalimat. Intrakalimat itu maka dan itu harus berada dalam satu kalimat. Misalnya, saya dan Ahmad pergi ke pasar. Saya dan ini masih dalam satu kalimat. Saya dan Ahmad. Karena kata hubung, maka tidak mungkin berada di awal kalimat jika itu adalah konjungsi intrakalimat. Jadi di sini dan tidak perlu. Jadi posisinya di sini kurang tepat meletakkan dan di depan. Memang ada beberapa konjungsi itu yang bisa diletakkan di depan. Misalnya oleh karena itu ada beberapa yang memang merupakan konjungsi antar kalimat. Ada kalimat satu, ada kalimat dua. Nah, di antara kalimat itu ada konjungsi antar kalimat namanya. Oleh karena itu, walaupun kemudian ada apa lagi itu memang tempatnya berada di depan, di awal kalimat karena konjungsi antar kalimat menghubungkan antara kalimat tersebut dengan kalimat sebelumnya, berarti ada dua kalimat. Kalau di sini dan ini tidak bisa menjadi kalimat, menjadi konjungsi antar kalimat karena memang dan itu posisinya merupakan konjungsi intrakalimat, konjungsi atau kata penghubung yang berada dalam satu kalimat. Kalaupun ada kegiatan pengembangan untuk non-akademik, kata untuk bisa dihilangkan. Mungkin pengembangan non-akademik biasanya yang banyak terjadi adalah guru PJOK yang menjadi motor penggeraknya. Nah, ini juga secara logika mungkin perlu diperbaiki. Kalaupun ada kegiatan pengembangan non-akademik, biasanya yang banyak sekali terjadi adalah guru PJOK yang menjadi motor penggeraknya. Kegiatan pengembangan non-akademik yang banyak terjadi adalah guru PJOK. Ini bahasa Madura ya kayaknya ya. Yang banyak terjadi adalah guru PJOK. Jadi bisa diubah kalimatnya menjadi seperti ini. Biasanya motor penggerak pengembangan non-akademik adalah guru PJOK. Jadi perlu, walaupun mungkin yang disampaikan sudah benar yang disampaikan oleh penulis ya, tapi juga perlu memperhatikan pembaca supaya membaca itu tidak terlalu meras otak ketika ingin memahami sebuah kalimat yang disampaikan oleh penulis. Saya juga, ini hal kecil, guru PJOK ini guru kok besar gitu, kok besar semua, tapi ini juga perlu saya sampaikan supaya tidak dianggap kebenaran apa ya, kebenaran lah guru PJOK, jadi gurunya tetap kecil kan, seperti itu ya. Selanjutnya untuk meraih prestasi di kemampuan non akademik, di kemampuan tidak sah. Untuk meraih prestasi non akademik tentunya butuh waktu yang sangat lama dan juga penuh perjuangan untuk perbaikan gerakan pada teknik dan visi serta kemampuan mengaplikasikan taktik yang strategis
serta menerapkan mental yang baik dengan kondisi yang berubah ketika mengikuti lomba atau perbandingan pada bidang akademik olahraga. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4, 5 baris, 5 baris untuk satu kalimat. Jadi mohon ini untuk juga bisa dipikirkan ya, dipecah menjadi beberapa kalimat tanpa mengurangi informasi yang disampaikan oleh penulis. Kemudian yang di bawah juga di paragraf berikutnya juga banyak cerita pengalaman pribadi rekan sejawat. Nah ini juga ada sampai berapa kalimat, ada 4 baris ya satu kalimat, sama dengan yang tadi perlu diperhatikan juga. Secara logika juga di sini saya bacakan banyak cerita dan pengalaman pribadi dari rekan sejawat dan pengalaman saya pribadi masih. Banyak cerita dan pengalaman pribadi rekan sejawat. Ini apakah pengalaman pribadi penulis atau pengalaman pribadi rekan sejawat gitu. Kalau memang informasi yang ingin disampaikan itu adalah pribadi dari temannya itu, maka kalimatnya bisa banyak cerita dan pengalaman rekan sejawat. Itu aja. Tidak usah pengalaman pribadi rekan sejawat, bahkan tidak mungkin pengalaman tetangganya rekan sejawat. Langsung aja pengalaman rekan sejawat. Ini panjang juga, perlu dipecah-pecah juga. Di sini ada ya, terlalu banyak juga yang harus dipecah menjadi beberapa kalimat. Ini perlu perhatian dari penulis, juga saya pribadi, sehingga saya ingat nanti kalau nulis terlalu panjang maka saya akan memikirkan ulang bagaimana kalimat itu lebih pendek, lebih hemat dan lebih efektif, sehingga apa yang disampaikan oleh penulis itu tidak akan berbeda dengan apa yang dipahami oleh pembaca. Untuk di bawahnya juga ada sedikit curhat ya dari penulis mungkin. Selain berprofesi sebagai guru PTUK di sekolah, penulis juga berprofesi sebagai pelatih utama di cabur yang dikuasainya. Dikuasainya ini gimana ya? Dan sebagai asisten pelatih cabang olahraga. Ini memang ada beberapa informasi yang ingin disampaikan oleh penulis seperti guru PTOK, kemudian pelatih cabang olahraga, juga ada asisten pelatih. Ini perlu dirampingkan. Sampai di paragraf ini sudah agak keluar ya, yang disampaikan malah bagaimana aktivitas dari penulis itu di sini di paragraf berapa ini. Ini mungkin bisa dipotong karena ini sudah agak keluar dari judul atau dari tema utama yang ada dalam tulisan ini. Selanjutnya ketik paragraf berapa itu saya nggak tahu, saya beda. Ketika mencoba bertanya kepada siswa di sekolah dengan terkait nama-nama terkenal di Indonesia seperti Johannes Surya dan sebagainya, ini mungkin masih berhubungan, tapi untuk penggunaan diksinya bisa dipikirkan ulang. Misalnya ketika mencoba bertanya, ketika wawancara aja seperti itu. Kenapa hanya mencoba bertanya, kok tidak bertanya sungguhan gitu. Ketika mencoba bertanya kepada siswa, ketika mengadakan wawancara dengan siswa, penulis misalnya. Mungkin itu Mbak Linda Lin ya untuk yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang terakhir ada bahasa Inggris. Ini bahasa Inggris yang jelas harus cetak miring, mungkin ini terlewati. Di bawah juga ada gambar lagi, ada gambar sama dengan yang di atas. Walaupun gambar ini mendukung, tapi sebenarnya kita jika ingin mengirim ke sebuah koran, ke media online, maka gambar ini tidak perlu disertakan karena mereka juga sudah memiliki tim sendiri untuk
membuat tulisan ini menjadi lebih apik, menjadi lebih indah dilihat, sehingga untuk gambar atau layout kita sudah tidak harus menyibukkan diri dengan hal itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nanti apa yang saya sampaikan bisa dikoreksi bersama, atau bahkan nanti ada alasan tersendiri dari penulis, mohon maaf yang tiada batasnya. Saya juga penulis yang masih belajar juga sih, sama-sama belajar. Kalau memang ada hal yang kurang benar, boleh diabaikan. Kalau memang dianggap ada yang benar, boleh kita praktikkan bersama untuk melahirkan karya yang luar biasa. Dan sekali lagi saya sampaikan selamat kepada penulis sudah bisa melahirkan sebuah karya yang kalau dulu saya memang sampai menulis berapa halaman harus berdarah-darah ya, harus membuat kalimat yang panjang memang supaya nanti hasilnya juga lebih panjang gitu, atau membuat kata, memilih diksi yang walaupun sama nanti harus dimasukkan juga. Kenapa? Supaya tulisannya bisa cepat banyak itu. Kalau saya dulu seperti itu. Oleh karena itu sebuah karya yang sudah lahir ini adalah karya yang luar biasa, karena setiap penulis yang hebat akan berangkat dari tulisan yang seperti ini. Saya sampaikan selamat, Anda sudah memulai menjadi orang hebat. Demikian dari saya. Mohon maaf Mbak Lindalin, saya langsung kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pemaparannya Pak Suhairi. Non-akademik, mengapa aku dibedakan? Mari, silakan Bapak Ibu yang lain boleh raise hand dan bisa masuk juga untuk ikut mengomentari. Seperti yang disampaikan Pak Suhairi tadi ya, kita no baper no killer ya. Kalaupun ada kritikan yang mungkin rada pedas atau Mas Andi Lala bilang meminjam istilah Mas Andi Lala tuh level 9, ya semuanya untuk kita lebih baik lagi. Penulis yang hebat berangkat dari tulisan-tulisan yang pasti juga banyak gagalnya, banyak kelirunya, banyak yang harus dibenah-benahi, banyak sekali yang memang harus direvisi lagi. Seperti yang disampaikan Pak Soeri tadi. Silakan Bapak Ibu bisa raise hand terlebih dahulu. Monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Pembina. Pertama saya sampaikan terima kasih penulis ini telah mencoba untuk menuangkan idenya dalam satu tulisan, dan ini tidak mudah. Karena saya melihat ini tulisan pemula kayaknya. Ini bagian dari kekuatan internal untuk belajar bagaimana mengimplementasikan apa yang ada dalam pikiran menjadi sebuah tulisan. Yang kedua, saya apresiasi penulis ini berani dan menempuh jalur yang tepat ketika tulisannya itu disampaikan di forum ini. Karena dengan begitu akan ada upaya untuk melakukan pembenahan nanti di akhir acara ini. Apalagi tadi oleh pembedah sudah dikuliti habis-habisan terkait dengan banyak hal, sehingga ini menjadi catatan tersendiri bagi penulis untuk terus melakukan proses belajar, sehingga tulisan-tulisannya ke depan itu akan bisa menjadi lebih baik dan mengalami progres yang bagus. Seperti disampaikan moderator tadi, memang penulis yang bagus itu berangkat dari tulisan-tulisan yang gagal. Dan ini makanya saya katakan saya apresiasi, karena ini bagian dari kekuatan penulis untuk terus melakukan proses pembenahan, perbaikan penulisan ke depan. Meskipun secara pribadi idenya bagus, tapi ketika tulisan ini kurang menarik,
saya sebenarnya malas untuk baca. Tapi karena ini forum, saya coba baca tadi sepintas itu, ya dipaksakanlah untuk membaca. Alhamdulillah. Menguras energi. Iya. Tapi apa yang disampaikan oleh pengulas tadi Pak Suhairi, ya memang ini perlu banyak hal yang harus diperbaiki sehingga ke depan itu penulis ini bisa mungkin belajar ke Pak Suhairi, belajar ke Pak Taufiku, belajar ke Bu Ketua dan seterusnya, yang ketika orang membaca tulisan itu mereka terus terbawa untuk terus membaca sampai selesai. Jadi tidak dipaksakan untuk membaca, meskipun akhirnya kehilangan mood, dipaksakan untuk membaca. Tapi ketika baru masuk, dia itu merasa tertarik, kemudian tertarik terus untuk membaca sampai selesai. Ini tulisan bagus akan mengajak pembaca itu untuk masuk dalam lingkup psikologis apa yang ditulis oleh para penulis itu, sehingga mereka itu tidak keluar dari tulisan itu sebelum tulisan itu selesai dibaca secara utuh. Jadi ini yang perlu dilakukan upaya untuk memperbaiki tulisan kita ke depan sehingga penulis ini bisa menghadirkan tulisan yang bisa menarik para pembaca untuk terus membaca karya-karyanya di masa mendatang. Saya kira itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Pembina, Bapak Haji Abid tadi juga sudah mengulas ya, menambahkan apa yang disampaikan Pak Suhairi. Silakan Bapak Ibu yang lain boleh raise hand dan segera buka mic-nya untuk juga bisa bergabung di non-akademik Mengapa Aku Dibedakan. Sebenarnya Bapak Ibu, setiap bedah karya kata bintang yang diselenggarakan setiap bulannya, kami record dan biasanya di-upload di YouTube Kata Bintang kita. Nah, Bapak Ibu untuk belajar bisa menyimak kembali record kegiatan kita yang ada di Kata Bintang kita di YouTube channel. Ya, jangan sampai salah pilih YouTube channel ya. Carilah yang subscribernya sekitar 5,1 ya, 5 ribuan lah. Di situ ada Kata Bintang kita, Bapak Ibu pilih di bagian playlist untuk yang bedah karya. Sudah Linda kumpulkan di situ, kita bisa belajar bersama-sama step by step di situ karena memang setiap bulan kita selalu ada bedah karya. Seperti itu. Silakan Bapak Ibu yang lain boleh raise hand dan bisa open mic segera. Mbak Jo. Iya, Dek Linda, Iya, apa kabar? silahkan. Kabar baik, Mbak Jo. Alhamdulillah, semoga semuanya baik-baik juga ya. Sudah boleh ngomong nih? Boleh dong. Tapi kayaknya feedback Mbak Jo, suara Linda kepantul lagi ke sini. Pakai headset atau Masa? gimana? Iya. Enggak pakai. Oh, enggak pakai. Ya udah Linda diem aja deh. Oke. Terima kasih teman-teman. Sebenarnya yang disampaikan oleh Pak Suhairi itu sudah sangat komprehensif ya. Saya malah berpikir selama menyimak pembedahan Pak Suhairi ini seolah-olah bukan pembedahan, tapi seolah-olah akan mengedit tulisan ini gitu loh. Jadi kata per kata, kalimat per kalimat, dan itu ilmu banget gitu loh, ilmu banget buat kita semua. Artinya dengan detil yang sudah disampaikan itu sebenarnya teman-teman yang lain nggak usah berpendapat lagi. Tapi tetaplah ya, meskipun ada beberapa hal yang mungkin kurang lebih sama, yang jadi komen atau apresiasi teman-teman, tapi pembahasan dan pembahasaannya dalam penyampaian apresiasi ini pasti tidak sama persis dengan Pak Suhairi. Kalau saya ada berapa hal ya. Yang pertama adalah bahwa dalam menulis itu fokus itu penting banget ya. Tulisan kita ini mau ngomong apa sebenarnya? Ngomong apa sih sebenarnya? Nah, harus fokus. Dan ketika kita menulis, entah itu kita
latihan atau enggak, tapi ketika tulisan itu akan dibaca banyak orang meskipun di ruang terbatas ya, bukan dipublish di media massa, kita juga harus cukup jelas apakah ini artikel atau berita yang kita tulis, apakah opini dan sebagainya. Itu penting sekali. Sehingga kita yang baca ini nggak bingung, oh ini artikel, oh ini opini. Kemudian yang ketiga adalah kalau kita menulis opini, ini kayaknya jenis opini ya, yang ditulis ini kayak opini gitu. Hindari membicarakan diri sendiri. Hindari membicarakan diri sendiri. Misalnya si penulis ini profesinya apa yang sudah dia lakukan dan sebagainya, itu dihindari. Dihindari banget karena itu akan memecah fokus. Fokus kita itu kan apa ya, di tulisan ini kayaknya ingin menonjolkan bahwa anak berbakat istimewa ini, siswa berbakat istimewa ini harus benar-benar mendapatkan perhatian lebih karena dia istimewa. Tuh, tapi kemudian ada banyak sekali paragraf yang pecah konsen menurut saya ya, pecah konsen dalam pengembangannya ke belakang gitu. Kemudian saya juga melihat pengutipan bahasa Madura di situ. Meskipun kita orang Madura dan kita berpikir bahwa yang akan baca teks naskah kita ini adalah orang Madura, tapi hal-hal semacam itu sebaiknya tidak dikutip gitu loh, tidak dikutip dalam sebuah tulisan yang cenderung ilmiah seperti ini, itu sebaiknya tidak mengutip kalimat-kalimat Madura yang isinya itu seperti itu. Kecuali kita mengutip pepatah, peribahasa dalam bahasa Madura, kayak gitu. Ujar-ujar, slogan-slogan, itu bisa. Tapi pandangan subjektif atau perkataan seseorang yang orang yang mengatakan ini bukan tokoh gitu loh. Itu nggak perlu dikutip karena itu tidak menguatkan tulisan kita. Tidak menguatkan tulisan kita. Kemudian ada pencantuman tanda baca yang banyak banget itu. Tanda tanya yang berapa biji itu ya. Lupa saya di paragraf keberapa, tapi ada tanda tanya yang banyak sekali. Itu juga sangat mengganggu. Dan di awal sekali, di paragraf pertama, penting bagi penulis ini untuk memberikan semacam definisi atau penjelasan awal. Apa sih berbakat istimewa? Karena tidak semua yang baca ini langsung paham siswa berbakat istimewa itu seperti apa. Apakah mereka memiliki kecerdasan di atas rata-rata atau justru kurang cerdas? Atau siswa berbakat istimewa ini masuk ke autis misalnya, dan seterusnya. Jadi harus ada pendefinisian sehingga dari awal membaca, si pembaca itu sudah punya bekal bahwa yang diomongin ini tentang ini loh, gitu loh. Nah, orang yang nggak paham tentang konteks berbakat istimewa itu akan tidak bulat ya, pemahamannya dari awal tidak bulat, akan ke sana kemari. Kemudian yang terakhir, kalau katanya Mas Sulak itu, AS Laksana, itu ada metode menulis buruk, metode menulis baik. Nah, di metode menulis buruk ini kita nulis aja gitu, jangan sambil ngedit. Nulis aja dari awal sampai akhir, nggak usah sambil ngedit. Huruf besar kecilnya salah, yang mana kapital, yang mana nggak salah, tanda baca salah, kalimat panjang yang harusnya jadi 2 kalimat seperti yang dikatakan Pak Suhairi tadi, pembaca itu harus diberi waktu untuk bernafas dan sebagainya, sehingga harus ada koma di dalam kalimat yang panjang atau dipisah aja dengan titik misalnya. Nah, kita nggak usah memperhatikan itu pada saat menulis buruk. Setelah selesai semua tulisan kita udah mentok, nggak ada lanjut lagi, maka tutuplah layar, entah nanti 2 jam lagi atau besoknya atau bahkan 1 bulan kita buka untuk menulis baik di tulisan yang sama.
sambil mengedit. Apa yang harus kita gunting, apa yang harus kita tambal sulam dalam kalimatnya, dan seterusnya. Sehingga tulisan yang dipersembahkan kepada pembaca akan menjadi tulisan yang utuh, entah secara kaedah kebahasaan maupun secara isi materinya. Itu saja saya kira. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Terima Delinda. kasih Mbak Jo. Wah, tambahan banyak sekali ya. Tapi sama seperti yang dibilang Pak Suhairi tadi, sangat mengapresiasi ya penulis untuk juga sudah hadir di ruang bedah karya ini, dikejar-kejar sama Pak DC, ditagih sama Pak DC, itu bukan sesuatu hal yang menyenangkan sih sebenarnya. Oke, Bapak Ibu silakan yang lain yang masih ingin menambahkan, masih ada waktu beberapa menit lagi sebelum kita tutup dan waktu saya kembalikan ke Pak DC. Mungkin satu lagi, silakan yang mau bergabung Pak Taufiku, silakan. Pak Taufiku silakan. Bisa langsung open mic. Nah, Pak Taufiku gimana, sudah tersambung? Kalau gitu kita geser ke Alvin Nuha. Selamat malam Ning, silakan bisa open mic. Wah, sepertinya menghilang. Oke, kita kembali ke Pak Taufiku, silakan bisa open mic segera. Kita masih punya waktu 2 menit lagi sebelum ruang saya kembalikan ke Pak DC. Assalamualaikum. Wah, iya, waalaikumsalam Ning. Tadi sempat Maaf, terpental sepertinya. barusan ada gangguan Oh teknisnya. malah, oke, silakan. Ya, terima kasih Mbak Linda atas kesempatannya. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah hadir di bedah karya, Ibu Ketua, Bapak Pembina, Bapak Haji Abdul Qadir. Saya tadi sempat sempat ngikutin di awal, tapi kemudian karena ada tamu jadi keputus gitu. Tapi ada beberapa poin yang sudah saya tuliskan, entah ini sudah disampaikan oleh pembedah tadi Bapak Suhairi, saya tidak tahu. Kalaupun kemudian tersampaikan ulang, saya mohon maaf. Cuma yang pasti poin-poin ini terkait dengan penulisan dan sistematika sistematika dari logika menulis yang coba disusun oleh penulis ini sendiri. Sebelumnya saya ucapkan selamat buat penulis yang sudah merampungkan satu judul. Tentunya seperti yang kata Bapak Pembina sampaikan tadi, memang untuk penulis pemula memang terlihat bahwa ada ada banyak sekali yang harus dibenahi dan ada beberapa paragraf yang tidak konsisten gitu. Jadi yang pertama yang sangat mengganggu itu justru ketika di paragraf pembuka itu ada bahasa sekolah dan wali murid merupakan hubungan simbiosis mutualisme. Nah, ini seakan-akan definisi yang salah, karena sekolah dan wali murid ini bukan sebuah tapi mungkin yang dimaksud adalah memiliki hubungan. Jadi ada penggunaan diksi yang kurang tepat, saya kira. Dan kemudian kata murid sendiri, saya sempat menyimak tadi sekilas yang disampaikan oleh Bapak Suhairi bahwa ada inkonsisten di penulisan ini, kadang pakai murid, kadang pakai siswa gitu. Jadi sebaiknya memang lebih enak kayaknya pakai siswa aja gitu dibandingkan murid.
terkesan tidak terlalu kaku. Eh, Sementara untuk penggunaan wali murid sendiri, ya konsistenkan aja. Kalau memang mau pakai wali murid, ya wali murid gitu. Nah, kalau memang mau pakai wali siswa, ya wali siswa. Atau pakai wali murid dan siswa, itu juga tidak masalah asalkan konsisten dari awal. Kemudian juga penggunaan kata kata penghubung ya, konjungsi. Yang banyak saya temui itu dan itu di awal kalimat. Itu yang kurang tepat. Jadi lebih baik di delete aja gitu. Seperti di paragraf ketiga baris ke-12 itu ada kata dan di awal kalimat. Seharusnya tidak digunakan. Nah, yang eh, paling mengganggu bagi saya adalah ending dari tulisan ini. Dimana sebenarnya kan itu ingin si penulis ingin menyampaikan bahwa siswa dengan Kemampuan keistimewaan non akademiknya, dia itu justru dimarginalkan dibandingkan siswa dengan kemampuan akademik. Tapi malah di paragraf penutup itu justru penulis menampilkan bagaimana tokoh-tokoh atau orang-orang yang punya kemampuan istimewa itu di Indonesia sendiri yang lebih banyak dikenal oleh masyarakat dibandingkan orang-orang yang punya kemampuan intelektual di atas rata-rata gitu. Nah, kayak kemudian dicontohkan di situ ada Pratama Arhan yang punya bukan cerdas secara akademik gitu ya, tapi non akademik itu justru lebih banyak dikenal dibandingkan yang punya kemampuan akademik. Ini kan menjadi kontradiktif dengan apa yang ingin disampaikan di awal. Nah, ini saya tidak tahu apakah sudah disampaikan oleh Pak Suhairi atau tidak. Ya, mohon maaf kalau tersampaikan ulang gitu. Saya kira itu aja Mbak Linda. Terima kasih. Terima kasih Ning sudah bergabung juga malam ini. Waktu menunjukkan jam 20.49 Bapak Ibu. Waktu akan segera dan ruang akan segera saya kembalikan ke Pak Desi terlebih dahulu. Seperti yang sudah disampaikan sejak awal tadi, penulisnya akan kita hadirkan di tengah-tengah kita. Kemudian juga untuk menanggapi beberapa saran, beberapa kritikan, bahkan beberapa hal yang mungkin perlu ditanggapi dari penulis akan ditanggapi secara langsung. Silakan Pak Desi. Mas Acung. Baik, terima kasih untuk semuanya yang sudah pada bergabung, terutama para suhu ya, para mentor-mentor yang sudah pada ahlinya. Dan terima kasih juga untuk pembedah dan Pak Pembina. Langsung saja saya panggil ya penulisnya, Mas Serli Nurdiansah atau Ben Channel. Monggo Mas muncul, jelaskan kronologis karyanya. Mas Serli Nurdiansah, monggo. Ya, terima kasih Mas Acung. Mohon maaf sebelumnya saya memang jarang atau tidak pernah sekali sama sekali menulis. Saya bergabung di grup ini pengen tahu apa sih itu menulis, dan saya memang adalah orang yang sering hampir tiap hari itu berada di lapangan untuk melatih Bapak Ibu. Jadi makanya ilmu-ilmu yang baru saya dapatkan itu barusan adalah ilmu baru bagi saya, ilmu yang sangat baru. Karena saya tiap harinya memang selalu berkelit dengan dengan di lapangan. Hampir setiap hari melatih anak-anak. Jadi menulis adalah hal yang memang saya paksakan dan saya pengen tahu dan benar apa yang dikatakan oleh Bapak Pembina tadi, Belum Bapak bersuara Nadir, ya? saya adalah Saya enggak ada penulis ya? pemula Bapak Ibu. Jadi memang banyak, setelah saya tahu dari Bapak Ibu tadi, memang banyak kesalahan yang sudah dilakukan. Mungkin itu aja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Memang karena saya ini memang benar-benar penulis pemula. Itu aja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan.
Keren, luar biasa Pak Beng. Linda jadi pengen tahu nih seperti apa ceritanya ketika diburu sama Mas Acung nih. Ya, melalui WA, jadi apa ya? Intinya disuruh menulis kapan, berapa langsung saya waktu ngisi waktu kosong di sekolah, waktu setelah selesai ngajar, saya langsung nulis. Yang penting nulis dulu, perkara salah nanti urusan belakang gitu. Perkara benar atau salah itu perkara belakang, yang penting nulis dulu Pak. Karena sejatinya saya memang pengen belajar menjadi penulis, gitu Pak. Oke, luar biasa ya. Tadi juga sudah yang dikupas banyak banget oleh Pak Suhairi, oleh Pak Pembina kita, sama Mbak Jo juga. Mudah-mudahan bisa menjadi kontribusi yang sangat luar biasa untuk tulisan tadi dan bisa diperbaiki ya Mas Beng ya. Siap, insya Allah saya perbaiki dengan ilmu yang telah saya dapat dari Bapak Pemuda Utama, Bapak Suhairi, dan tadi banyak juga yang telah mengkritik membuatnya insya Allah menjadi lebih baik lah gitu Pak. Iya, oke. Pak Suhairi ada yang mau ditambahkan setelah penulisnya muncul? Sepertinya Pak Taufiku yang mau Bung menambahkan. Taufiku itu angkat tangan. Silakan Pak Taufiku. Terima kasih Bu Indah, saya pakai dua perangkat ini ya, karena satunya enggak bisa kayaknya. Iya, Jadi saking betul. semangatnya membaca tulisan ini gitu ya. Kenapa saya senang gitu? Karena jarang-jarang guru olahraga itu yang menulis gitu. Selama ini guru kelas itu biasa itu kan. Guru olahraga jarang-jarang saya menemui guru olahraga yang menulis gitu. Nah, ketika tulisan ini kok berbicara tentang guru olahraga gitu kan, saya disemangat sekali. Nah, semangat untuk mengenal Bang siapa namanya ini? Shirley Siapa namanya Nurdiansa. Dipanggil. Nah, penulis kepada penulis lah semangat gitu ya. Kalau dari tulisannya mungkin semua teman-teman sudah tahu gitu tadi. Cuma ya ada bekal memang ada bekal kepada dari penulis ini untuk menjadi penulis yang baik. Kan panjang-panjang kalimatnya itu ya. Jadi artinya punya bekal. Nah, saran saya saja dari awal itu sudah tentukan gitu Mas ya. Dari awal tentukan. Dari awal kan sepertinya ini kan masuk seperti naskah-naskah esai gitu ya, tidak menyebutkan dirinya gitu. Terus di akhir-akhir kok menyebut saya. Saya senang membaca tulisan Bapak Pembina itu, Pak Kadir itu dari awal sudah menyebutkan saya ketika saya itu terus seperti itu. Nah, nanti Masnya juga coba seperti itu dari awal sudah menunjukkan sayanya gitu. Jadi jangan mengambil jarak dari awal gitu. Sehingga terus ke belakang enak, sehingga bercerita saja gitu. Ini kan tidak yang tulisannya. Itu saja menurut saya dan bagus, insya Allah akan menjadi penulis beneran nanti, punya modal gitu dan masukan di teman-teman, dan jangan lupa aktif juga di Kata Bintang setiap bedah karya gitu, biar belajar gitu bersama-sama kita. Terima kasih Mas penulis yang telah menulis ini dan saya sangat senang sekali dan saya yakin sekali lagi bahwa akan menjadi penulis yang hebat nanti. Itu saja Mbak Linda. Oke, Pak Desi ada yang mau disampaikan? Oke, sudah tuntas sudah. Kita belajar lagi di bulan berikutnya dan terus berikutnya. Baik, terima kasih Pak Desi, terima kasih Mas Shirley Nurdiansah. Saya bacanya terus Pak Beng dari tadi ya. Ini siapa Pak Beng? Ternyata penulisnya. Ya, Kata Bintang adalah tempat yang tepat untuk kita belajar karena di setiap bulan ada bedah karya yang sudah terjadwal. Biasanya di minggu pertama atau minggu kedua kita sudah jadwalkan bedah karya. Jadi Bapak Ibu yang lain juga perlu standby di grup. Setiap bulan akan muncul notifikasi dari Pak DC kalau bedah karya akan segera dilaksanakan. Nah, bedah karya ini adalah ruang belajar untuk menulis dan juga untuk kita yang suka membaca. Kenapa Mbak Linda? Ya. Ya, selain bedah karya kan juga ada majalah untuk menuangkan kreativitas kita di situ. Betul. Kata Bintang juga memiliki majalah Bintang, majalah digital
Kata Bintang setiap 3 bulan ya terbitnya. Jadi Bapak Ibu yang ingin menulis bisa setorkan karyanya ke Bu Pimret langsung ya. Ada Mbak Sofi tadi sempat masuk sepertinya. Ya mudah-mudahan masih ada. Terakhir Bapak Ibu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pembina yang juga sudah hadir, terutama juga kepada pembedah utama Pak Suhairi sudah memberikan ulasan yang sangat komprehensif, meminjam kalimat Mbak Jo tadi. Sudah totalitas sekali dari awal sampai akhir, rada-radanya mau mengedit katanya Mbak Jo. Terima kasih Mas Beng, mudah-mudahan nggak kapok hadir di Kata Bintang, terus-menerus bisa menghadiri setiap bedah karya di Kata Bintang ini dan sama-sama belajar. Linda pun juga bergabung di Kata Bintang juga karena ingin belajar sih sebenarnya. Dan terbukti sampai hari ini masih tetap hadir. Terima kasih untuk Pak Desi yang nggak bosan-bosan untuk menagih karya setiap bulannya. Bapak Ibu yang juga sudah memberikan kontribusinya malam ini, thank you banget. Memberikan saran dan kritiknya untuk karya yang kita bedah malam ini, terima kasih. Jangan lupa untuk follow dan subscribe semua akun sosial media Kata Bintang, baik itu melalui YouTube, sosial media di grup Instagram, kemudian juga di TikTok. Jangan lupa untuk juga di follow Bapak Ibu. Terima kasih semuanya, kita akan jumpa lagi di bulan depan. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Untuk link presensi silakan saat ini bisa di-keep dulu, bisa di-screenshot, disimpan, atau bisa langsung isi. Kita tunggu sampai jam 12 malam ini Bapak Ibu. Bu Sofi ada ya Bu Sofi? Bu Sofi.